Ngajar, ngobrol sambil belajar. Hai guys, balik lagi sama konten Ngajar, ngobrol sambil belajar episode ketiga. Saya Sinta Nuraini, tentunya saya di sini nggak sendiri. Saya bersama para teman-teman di balik layar. Oke, kita udah ngundang narasumber nih, spesial banget pokoknya. Spesialnya tapi bukan nasi goreng ataupun martabak ya. Spesialnya itu adalah beliau seorang motivasi dan inspiratif banget buat murid-murid SMK Dewi Sartika. Tentunya beliau juga ganteng, gaul, kece deh pokoknya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita panggil, kita sambut Pak Maulana Ishak. Halo Pak Maul. Halo. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Wih, alhamdulillah. Oke, Pak Maul di SMK Dewi Sartika itu menjabat sebagai apa sih? Bapak di SMK Dewi Sartika sebagai wakil bidang kesiswaan. Ya, tugasnya apa tuh Pak? Boleh kasih tahu nggak sih? Tugas seorang wakil kesiswaan itu menangani siswa, entah itu siswa yang berprestasi, siswa yang punya masalah dari belajarnya, atau juga siswa yang pengen curhat juga ada. Jadi curhat apa tuh? Boleh tentang percintaan nggak sih? Boleh, yang pribadi-pribadi aja Pak Maul tampung. Oke, nanti deh kita ngobrol ya Pak Maul. Ya. Oke, Pak Maul udah tahu belum sih tema ngobrol kita hari ini apa? Belum tahu. Oke, tema ngobrol kita hari ini yaitu motivasi dan inspiratif. Bagi kalau menurut Pak Maul itu motivasi apa sih? Inspiratif juga apa? Motivasi itu sebuah kalimat ya yang bisa membangun spirit, Semangat. membangun semangat ya. Entah itu dari kata-kata ataupun action, itu jadi motivasi itu. Kalau inspiratif? Inspirasi ini tokoh, kita pengen jadi apa, kita harus punya inspirasi tuh. Jadi kita harus punya sosok yang ingin kita mau jadi seperti. Kalau kita sekarang kan lagi zamannya bola ya. Iya. Pasti punya tokoh yang cinta bola nih, punya sosok inspirasi. Siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Oh, sampai gaya-gaya ngikutin. Nah, itu inspirasi. Tapi kalau Bapak ditanya, Pak Maul punya nggak tokoh? Punya. Siapa tuh Pak? Yaitu Profesor almarhumah Profesor B.J. Habibie. Wah. Kenapa Pak Maul jadiin dia sebagai seorang inspiratif di hidup Pak Maul? Nah, kalau kita baca biografinya Insinyur Profesor B.J. Habibie, perjalanan hidupnya juga subhanallah ya. Beliau punya cita-cita ingin membuat pesawat untuk Indonesia. Ini ilmu yang memang dia dapat tapi untuk dalam negeri. Ilmu itu sejatinya begitu. Jadi ketika kita belajar di Indonesia, kemudian jangan dibawa ke luar negeri. Ayo manfaatkan untuk dalam negerinya sendiri. Itu sejatinya seperti itu ilmu itu. Oke. Oh iya Pak, di SMK Dewi Sartika kan slogannya Smile. Boleh kasih tahu gak sih Pak filosofi dari Smile itu apa? Oke. Filosofi Smile. Smile itu bahasa Inggris ya. Artinya senyum. Nah, jadi nih para guru mau karyawan tuh harus smile, senyum terus. Jadi ngelayanin siswa senyum, ngelayanin orang tua atau wali murid itu juga harus senyum. Nah, itu smile. Cuman smile juga ada kepanjangannya. Smile itu sebagai S-nya itu santun, M-nya mandiri, I-nya inovatif, L-nya itu leadership, kemudian E-nya itu ethos. Nah, smile. Oke Pak Maul. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita masuk ke segmen si A-nya. Siswa ayo bertanya. Oke teman-teman, kita kembali lagi di segmen si A-nya. Siswa ayo bertanya. Oke Pak Maul, ini udah banyak nih siswa-siswa yang mau nanya sama Bapak. Langsung masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu dari _loveisbaby @APLN. Susah nih namanya. Tanggapan Pak Maul sebagai guru kesiswaan tentang Fashion Week di SCBD apa sih Pak? Wah, ini pertanyaannya yang lagi viral. Iya betul. Viral ya.
Fashion Week di SCBD. Fashion Week ini adalah orang-orang yang punya kreativitas, ya, kreativitas. Ini nggak semua orang bisa berjalan di zebra cross ya, tempat penyeberangan tuh, zebra cross ya. Trotoar. Dengan PD-nya jalan. Nah, itu nggak semuanya. Kalau kan Pak Maul sendiri kalau disuruh jalan di situ belum tentu bisa juga. Jadi menurut Pak Maul mereka adalah orang-orang kreatif, orang-orang bagus, walaupun dari info yang Pak Maul dapat gitu, dengar-dengar dari konten-konten, lihat itu orang-orang yang gagal di sekolahnya, tapi ya harus tetaplah diberikan apresiasi sebenarnya. Pertanyaan yang kedua ya Pak, dari @arinraini_, berapa lama sih Pak Bapak ngajar di SMK Dewi Sartika? Pak Maul ngajar di SMK Dewi Sartika itu dari tahun 2011. 2011 Pak Maul bergabung dengan SMK Dewi Sartika, nyampe sekarang 2022. Berapa tahun tuh? 2011 ke 2022. 12. 2011 ke 2022. Ayo, nggak bisa ngitung. 11 tahun. 11 tahun. Oke, 11 tahun. Bapak 11 tahun di SMK Dewi Sartika. Lama banget ya. Kayak pertanyaan yang ketiga nih Pak Maul, dari Kayla Salsabila _ suka duka Bapak selama jadi guru kesiswaan apa aja sih Pak? Wah, banyak suka dukanya ya. Jadi sedih. Menjadi guru kesiswaan, bukan guru kesiswaan. Kalau guru tugasnya tugas sebagai wakil kesiswaan ini, sukanya itu kalau ngelihat siswa itu perasaan senang. Jadi kita masuk gerbang nih, gairah senangnya udah ada gitu. Ini senangnya nih, ini senangnya. Cuman kalau dukanya itu yang itu menghadapi orang tua tuh yang agak ya, kemudian dijelasin tapi belum mengerti juga. Nah ini dukanya, perlu kesabaran yang lebih mungkin ya, kesabaran yang lebih. Jadi jelasin pelan-pelan. Nah ini dukanya. Itu juga dukanya menghadapi siswa yang kalau istilah kerennya yang nakal itu apa? Bangor. Bad boy. Bukan bad boy, maker apa itu? Oh, troublemaker. Pak Maul aja tahu, nggak tahu. Kurang gaul. Ya itu agak memang perlu kesabaran ya. Suka dukanya itu aja sih yang menghadapi siswa yang agak bermasalah. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat ya, dari _Rubizen. Apa tantangan terberat Pak Maul selama menjabat sebagai wakil kesiswaan? Cara menanganinya gimana sih Pak? Oh, ini tantangan. Iya. Tantangan terberat. Hidup aja udah tantangan sebenarnya. Ya, hidup aja udah tantangan. Ketika kita terjun di suatu kelompok, nah, tapi Pak Maul nggak bilang itu tantangan. Justru di situ kita belajar. Iya betul. Tantangan itu membuat kita tuh belajar. Jadi jangan mundur. Ketika Pak Maul dipercaya oleh kepala sekolah menjadi wakil bidang kesiswaan, Pak Maul nggak boleh mundur nih, harus maju. Jadi kira-kira nih jadi wakil bisa nggak nih? Kan seperti itu. Dari situ belajar. Tapi Pak Maul tetap mendekatkan diri kepada Allah. Semoga guru-guru cinta sama Pak Maul, bukan cinta ini ya, cinta dalam arti Pak Maul sebagai pemimpin itu bisa dihormati gitu. Itu tantangannya sih. Jadi bagaimana Pak Maul bicara di depan forum sebagai wakil. Nah ini Pak Maul perlu belajar. Oke. Ada lagi nggak? Ada satu lagi. Masih banyak. Dari @sorinrinso. Sorinrinso. Di endorse ya pakai Rinso ya. Di endorse pakai Rinso ya. Pertanyaannya, ada nggak sih Pak sikap murid yang uji kesabaran Bapak banget nih? Nguji batu, rasanya tuh pengen Kalau menguji itu ada. Bahkan setiap tahun itu pasti ada yang uji. Yang uji kesabaran kan? Iya. Yang betul. uji kesabaran itu ada. Uji kesabaran itu biasanya
yang tadi jelasin dari pertama yang apa yang siswa yang troublemaker susah nyebutnya, Pak taunya maker, Spidol. ya. Ya ada banget, bahkan Pak Maul ini jangan cerita di sini ntar di ini ya. Jadi pernah Pak Maul ada siswa itu kagak boleh moti ini. Jadi kalau Pak Maul marah nih, Pak Maul marah supaya Pak Maul nggak mukul tuh tangan diumpetin begini. Jadi Pak Maul marah-marah tangannya dipegangin sendiri. Jangan dalam hati nyebut jangan mukul. Sambil marah-marah tapi jangan mukul. Nah ini nguji banget. Ya, tapi di satu sisi kalau Pak Maul nih ketika berhadapan dengan siswa, Pak Maul tuh bakal marah ketika justru ada guru yang dilunjak sama siswa. Di situ Pak Maul. Tapi kalau Pak Maul sendiri nganggap itu biasa, dulu juga Pak Maul pernah begitu. Tapi Pak Maul nggak bisa tahan ketika ada guru Pak Maul, ada siswa nggak menghormati. Nah itu di situ Pak Maul marah. Jadi pasti ada. Tapi Pak Maul belajar bagaimana supaya emosinya nggak meledak-ledak lah, ya. Insya Allah bisa. Pertanyaannya udah segitu aja. Udah habis. Lagi tambahin. Apa ya? Nggak ada lagi. Kamu nanya deh, boleh nanya silakan. Pak Maul udah punya jodoh gitu? Udah ada. Maul tips gantengnya dong. Obat ganteng. Iya obat ganteng perlu. Pak Maul selalu bilang obat ganteng. Obat ganteng itu sisir ya. Obat ganteng itu sisir. Maksudnya dimanapun berada harus pede lah gitu. Itu obat ganteng. Lu jangan minder, kalau jelek nggak usah minder. Nah. Ada lagi. Mau nanya nih, kan tadi Pak Maul bilang ada orang tua tuh yang rewel banget ya. Nggak mungkin kan orang tua semuanya tuh kayak sempurna, perfect gitu, kayak baik-baik aja, nggak mungkin. Pasti ada yang rewel, ada yang susah diatur, ada yang kalau dijelasin segala macam nggak ngerti-ngerti. Cara nanganinnya gimana sih Pak? Ajak ke kantor. Ngapain tuh? Privat, langsung ke ruang BK. Jadi ketika kalau dia rame di grup, biasanya kalau rame di grup ada beberapa tindakan ya. Satu, kita undang ke sekolah. Kalau dia belum datang juga, dua, kita telepon langsung, kita jelaskan dari secara melalui handphone. Jadi kita langsung bicara, kita jelaskan. Kalau susah juga dia nggak punya pulsa, kemudian telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales, WA nggak dibaca, kita samperin ke rumahnya. Gitu. Guru banget ya, guru banget. Nah, ya jadi insya Allah lah orang tua kita sebisa mungkin orang tua itu mengerti gitu. Iya, betul. Oke, terakhir nih Pak, pertanyaan dari sini. Ada lagi? Udah habis di sini? Iya, pertanyaan dari Sinta sendiri. Dari Sinta sendiri. Boleh kan? Boleh silakan. Tanggapan dari Pak Maul buat SMK Dewi Sartika ke depannya tuh gimana sih biar lebih baik lagi, kayak gimana? Buat SMK Dewi Sartika. Nih buat SMK Dewi Sartika, semoga ini tanggapannya atau next ke depan. Kalau tanggapannya SMK Dewi Sartika ini udah bagus banget sampai sejauh ini ya. Bapak ini dari tahun 2011 itu dari 2 kelas pernah mencapai puncaknya itu sampai 7 kelas. Di 7 kelas juga kelasnya kelas penuh ya, artinya satu kelas itu bisa nyampe overload lah bahasanya ya. Jadi perkembangannya itu cepat gitu selama 3 tahun ke depan tuh cepat banget. Nah semenjak pandemi itu mulai siswanya berkurang. Mudah-mudahan nih dari acara apa ini namanya ngajar. Ngobrol sambil belajar, mudah-mudahan banyak peminat dari adik-adiknya untuk daftar ke SMK Dewi Sartika. Gak apa-apa iklan sedikit ya. Ada lagi? Udah cukup. Tadi kan tanggapan, belum buat SMK Dewi Sartika itu apa? Depannya tuh kayak gimana biar SMK Dewi Sartika harus punya output atau lulusan yang memang bisa sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan bidangnya. Nah ini harus ada. Mudah-mudahan kepala program tidak berhenti bekerja untuk mencari mitra-mitra kerja ya yang mau bekerja sama dengan SMK Dewi Sartika. Kalau ada perusahaan yang di luar pengen gabung juga
bermitra dengan SMK Dewi Sartika, boleh kita open ya. Mau perusahaan apa aja bolehlah, insya Allah kita senang. Apalagi siswa-siswi kita bisa disalurkan untuk bekerja. Ya, tadi kan buat SMK Dewi Sartika, Ya. belum buat murid-muridnya nih. Banyak. Buat murid-muridnya dari Pamol apa? Buat kedepannya lebih baik lagi tuh gimana? Kalau dari murid-murid sendiri, Pak Maul sih punya prinsip pada dasarnya. Kalau untuk akademik, guru-guru udah pada hebat-hebat lah, guru SMK Dewi Sartika bisa mencerdaskan siswa-siswinya, insya Allah bisa. Kemudian dari action non akademiknya, Pak Maul juga percaya banget deh, percaya banget sama guru-guru produktifnya khususnya ya, atau juga guru-guru ekskulnya nih, kan kita juga ada ekskul non akademik. Pak Maul percaya. Kemudian kalau Pak Maul punya harapan, ayo walaupun kamu bisa di multimedianya berprestasi di akademik, di non akademik, tapi juga ingat jangan tinggalin sholat. Jadi Pak Maul nih yang paling getol nyabetin orang sholat. Bener banget. Oke, segitu aja pertanyaan dari Sinta. Selanjutnya kita tutup acara siannya ini dengan sebelumnya makasih banyak nih buat Pak Maul udah mau jadi narasumber. Sama-sama. Semoga SMK Dewi Sartika semakin jaya, semakin maju, semakin sukses. Terus tentunya semoga tahun depan bisa banyak siswa-siswa SMP yang bakal masuk SMK Dewi Amin. Sartika. Buat guru-gurunya juga semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Oke, Sinta tutup acara ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, see you. Bye-bye.